Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Supaya benar-benar hati kami boleh melekat kepadamu. Dan apapun yang kami lakukan, seperti yang Engkau mau. Karena Engkau lihat Tuhan, kami semua ini di hadapan-Mu. Belum menjadi kanak-kanak, masih merupakan satu pemuda yang belum mengenal akan dirinya sendiri. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu mohon anugerah daripadamu. Tolongi kami, belas kasihani kami. Ukur kami menurut apa yang Kau mau. Hamba-Mu sampaikan pesan yang Engkau berikan. Dan nanti biar diterangkan oleh hamba-Mu aku. Terima kasih Tuhan karena Engkau-lah segala-galanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Ya, kembalilah ke tempat duduk. Saudara, saya hanya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan apa yang Tuhan lihat dan suka saat ini. Maka dari itu kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes, kitab Yohanes yang terakhir 21. Waktu saya duduk di situ saudara, saya berdoa Tuhan, saya lihat semangat kamu, itu sungguh-sungguh saya bilang luar biasa Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan pada saya gini, itu yang membuat saya jadi bingung, saudara. Kamu tahu keadaan anak-anak muda sekarang ini, di tempat ini? Enggak tahu, aku bilang itu. Semangatnya luar biasa. Ini keadaannya persis seperti aku bertanya kepada Petrus. Adakah engkau mengasihi aku? Nah, sehingga seolah-olah kan bertentangan, ya toh? Sedang sangat semangatnya, sedang keadaan yang mendorong kita mau masuk ke dalam pesta raja-raja. Itu kan semangat itu kan luar biasa.
Saudara tahu, Petrus itu pada waktu setelah dia jatuh menyangkal Tuhan, dia akan mau kembali ke dunia, cari ikan lagi. Kepada yang lama, pekerjaan yang lama. Tetapi pada waktu dia sudah bekerja tidak mendapatkan apa-apa, semalam suntuh. Berarti kehendak dia, rencana dia untuk kembali kepada masa lalunya semua tidak membawa hasil. Hanya karena firman Tuhan semua itu akan berhasil. Karena pada waktu sudah tidak berhasil, lalu Tuhan mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Baru dapat. Setelah dapat sekalipun, Petrus tidak tahu bahwa itu Tuhan. Yang tahu adalah Yohanes. Setelah Yohanes tahu mengatakan itu Tuhan, orang pertama yang tidak sabar juga Petrus. Dia pakai pakaiannya karena dia tidak berpakaian, pakai celana dalam tok. Dia pakai pakaiannya karena mau ketemu sama Tuhannya. Dia pakai pakaian terjun ke air, terus dia mendahului. Saudara tahu, semangat itu loh yang sekarang ini sedang ada pada diri Anda. Apakah itu salah? Tidak. Maka dari itu saudara harus tahu penilaian Tuhan terhadap pribadi kita. Supaya kita sampai ke tempat yang Tuhan kehendaki. Makanya saya tadi katakan, inilah doa kita Tuhan. Apa yang kami buat supaya itu kehendak-Mu. Nah, itu salah satu yang saya katakan, paksakan Tuhan. Rencanamu dan kehendak-Mu dalam diriku. Saudara tahu, belakangan ini, jadi berapa bulan atau mulai tahun ini, saya tiap pagi itu kalau berdoa, saya tidak minta yang lain kecuali apa? Paksakan rencana dan kehendak dalam hidupku. Apa yang hari ini aku harus lakukan Tuhan? Apa hari ini yang aku harus katakan Tuhan? Sebab aku tahu aku punya watak itu emosional. Mau menang sendiri. Tak mungkin Tuhan, aku dapat menyenangkan hatimu kalau bukan Engkau yang memaksa aku. Maka dari itu saudara, pada waktu saya di situ saya terus terang jujur bengong sendiri. Lihat, aduh Tuhan. Ini kita mau masuk ke dalam pesta raja-raja. Semangat daripada anak-anak muda demikian luar biasa. Tapi kamu perhatikan, Tuhan cuma datang begini. Yohanes 21
ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, bukan kepada Yohanes, bukan kepada yang lain. Simon Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Coba perhatikan saudara. Nanti perkara kata-kata mengasihi dan itu nanti bagiannya Petrus untuk menerangkan. Saya itu terus terang jujur saudara. Bahasanya pun tidak ngerti. Artinya pun tidak ngerti. Sebetulnya sama dengan Petrus. Waktu ditanya berkali-kali baru sadar. Pertama kali Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya selalu apa? Selalu apa? Perhatikan. Ya tak? Jawab Petrus kepada, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Benar Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi tanyaan yang ketiga, setelah ditanya 2 kali, 3 kali dia bilang, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata pada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu, sampai 2 kali diulangi, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ini loh saudara. Kita itu harus sadar bahwa apa yang kita kasihi, mengasihi Tuhan, itu ternyata ukuran Tuhan beda dengan apa yang menjadi kehendak kita. Yang kita anggap kita sudah cukup mengasihi Tuhan, tapi ternyata penilaian Tuhan belum mencapai target itu. Kenapa? Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Belum masuk ke dalam dunia roh dan jiwa dan tubuh. Padahal kalau kita mengasihi Tuhan, yang dituntut oleh Tuhan adalah apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi harus lengkap. Makanya sampai saya pernah bertanya karena begini, ini pengalaman hidup dengan Tuhan. Pada waktu orang itu meninggal, ayah saya sendiri pada waktu meninggal, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa papa ini kok enggak boleh masuk langsung? Diberi makan daun kehidupan, diberi obat daun kehidupan. Saya tuh enggak ngerti, kurang apa ya Tuhan? Karena ternyata ikatan dia dengan Mammon begitu kuatnya. Sampai sebelum meninggal kurang 2 minggu, Tuhan ngomong sama saya begini. Lihat tuh bapakmu, aku mau bawa dia pulang. Aku bilang, loh,
Dia sedang di kursi kursi goyang. Kursi goyang. Saya bilang, "Pak, engkau tuh siap-siap loh, Pak. Kenapa sih, Pak, kok engkau tidak mau lepas dari uang?" Dia berkata apa, saudara? Dia berkata apa? "Aku mau, Nang, tapi aku tidak mampu." Bayangin, saudara. Seorang hamba Tuhan yang rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, melayani, hidupnya hanya untuk doa, dan siapa yang tahu kalau masih ada ikatan. Kita tidak pernah tahu bahwa ternyata kita ini adalah mempunyai watak perangai yang semuanya itu tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Kesombongan kita, keakuan, sehingga pada waktu itu saya mengatakan, "Tuhan, ayahku kurang apa?" Lalu Tuhan berkata, ikatannya itu belum bisa lepas. Bagaimana caranya lepas? Nah, inilah. Ternyata tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan ikatan kita dengan dunia ini, kecuali Yesus Tuhan. Dan bagian kita apa? Menyerah total. Merelakan semuanya. Ternyata itu kuncinya cuma hanya satu. Tuhan Yesus berkata, "Kalau engkau mau menjadi muridku, lepaskan, tinggalkan semuanya." Ini kata-kata bukan hal yang gampang, saudara. Kata-kata yang sangat-sangat sulit. Karena apa? Karena kita semuanya punya watak yang egois, yang mau mengasihi diri sendiri, yang mau menggenapkan kehendak kita. Maka dari itu, dan pada waktu saya tanya ayah begitu, saya pun tidak tahu. Ternyata bukan hanya uang saja, tapi gengsi. Apa itu? Aku sampai, kenapa ya Tuhan, Papa tidak boleh. Kamu nanti lihat, nah itu loh saudara. Tuhan itu bukan seperti yang kita harapkan. Jelas kayak gitu loh Tuhan. Segala sesuatu kita mau terima. Betul enggak? Ya toh? Tuhan enggak gitu. Saudara dan saya harus belajar mengenal dia. Kalau dia mengenal kita, itu memang dia punya kuasa, dia punya hak karena kita ciptaannya. Tapi yang Tuhan tuntut, kenali aku. Maka dikatakan lekatkan hatiku. Itu pun tidak bisa kalau tidak Tuhan yang mengaruniakan. Makanya akhirnya si Salomo berkata, semuanya sia-sia. Karena mengalahkan watak itu sungguh-sungguh bukan hal yang gampang, saudara. Dan ternyata pada waktu setelah 3 tahun, baru saya dilihatkan oleh Tuhan, bapakku malam-malam menemui saya mengatakan begini, Yusa, kenapa Pak? Lalu dia berkata,
sekarang aku sudah boleh masuk ke bait Allah. Hah, kaget aku. 3 tahun. Jadi ternyata dia bayar di sana diobati itu 3 tahun. Baru selesai. Itu banyak loh orang yang sudah 10 tahun pun belum selesai. Ada yang 20 tahun belum selesai. Ada juga yang selesainya itu nanti kalau pengadilan akhir boleh masuk. Bayangin saudara. Banyak hal kita itu tidak bisa mengerti. Makanya saya katakan banyak hal ku tak mengerti Tuhan. Tuhan mengatakan engkau mengerti kalau nanti kamu sudah pulang semuanya terbuka. Makanya Paulus berkata, aku mengenal akan Tuhanku selama di dunia samar-samar. Bayangin saudara. Aku mengenal Tuhan itu secara samar-samar. Nanti di surga semua terbuka. Dan engkau tahu 3 tahunnya itu, saya bilang Tuhan 3 tahunnya itu apa perkara duit? Enggak, gengsi. Apa sih gengsinya Tuhan? Dia punya rumah di Jepara itu paling besar. Dan dia tidak boleh dijual karena itu kebanggaan dia loh. Bayangin saudara. Hanya ikatan pikiran kayak begitu. Itu pun kesombongan. Aku sampai pantesan. Secara daging rumah itu tak jual, gak bisa. Jadi pada waktu ayah meninggal, saya ngomong sama bapakku loh ini, ngomong. Demikian papa pulang, rumah Jepara tak jual. Tak bagi buat saudara semua. Bukan untuk aku, tapi aku bagi. Bapakku pun ngomong loh saudara pada waktu itu. Kalau aku sudah meninggal silahkan jual. Loh, berarti izin sudah. Tidak dipegangi dia. Tapi di hadapan Tuhan belum. Dan membutuhkan waktu 3 tahun pengobatan di sana. Maka dari itu saudara, kita itu harus benar-benar mengenal Tuhan dengan cara yang bagaimana? Menyerah total. Makanya Tuhan berkata kepada Petrus, kalau kamu nanti sudah tua, kamu akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain yang membawa kamu. Menyerahkan keakuan, kehendak, keinginan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memakai orang lain yang menuntun kita. Ngerti saudara? Itulah yang Tuhan mau. Supaya engkau mau masuk ke dalam pesta raja-raja ini layak. Karena Tuhan mengatakan beberapa orang sudah mendapatkan penglihatan. Waduh Pak, banyak yang antri mau masuk ke pesta raja-raja. Tapi banyak yang tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak memakai pakaian pesta. Nah, demikian itu saya terima saudara.
Saya itu, ini manusia, saya ini tetap seperti saudara. Jangan kira kalau saya sudah hidup dengan Tuhan ini terus saya itu sudah meninggalkan daging. Tidak, tetap saya mikir, waduh, ini mau masuk pesta raja-raja, padahal belum selesai semua. Belum berhasil semua. Waktu di Palangkaraya saya cerita sama Agung, sama Iin. Aduh, aku dimarahi Tuhan. Aku dimarahi Tuhan, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini dua minggu depan ini akan pesta raja-raja. Kenyataannya kita ini belum semua selesai. Tuhan bilang apa? Kenapa kamu mulai mikir perkara duit, perkara daging? Aduh, mateng. Loh, aku bilang, loh maksudnya ini mau masuk pesta raja-raja kan kita berhasil toh Tuhan. Betul enggak? Sudah, bar, selesai. Tuhan bilang, itu ukuran kamu, bukan ukuranku. Ngerti saudara? Aku dimarahi lagi. Jadi saudara tahu, sampai saya tuh kerap kali mengatakan begini, Tuhan, tidak ada orang bisa masuk surga kalau tidak anugerahmu. Ini contohnya aku setengah mati kayak gini pun masih tetap tidak benar di hadapanmu. Tidak mau benar kayak itu tidak bisa. Maka dari itu, marilah kita menyadari keadaan kita. Ini kan masih kurang 3 hari itu ya, mau masuk ke pesta raja-raja. Supaya saudara ini layak. Nggak usah yang paling bagus masuk pakai pakaian pesta. Yang cukup standarnya Tuhan dilayakkan, itu toh. Betul enggak? Itu saya ngomong ini nanti kamu jangan pikir pantesan kita disuruh buat jubah. Hati-hati loh. Jubah itu cuma hanya ekspresi. Tapi bukan menurut Tuhan. Kalau kamu suruh pakai jubah karena Tuhan yang merintah, beda. Jadi kita nanti lihat, nanti kan banyak yang pakai jubah, terutama Mahanaim. Sama di sini mungkin ya, sini juga toh, Mahanaim sama JKI semua toh, semua siap jubah toh. Jadi nanti ini holy penuh dengan jubah. Bubai macam-macam dah. Ngerti dah? Hati-hati loh. Tidak semua yang pakai jubah itu dari Tuhan. Tapi lebih banyak yang menurut pikirannya sendiri. Nah, sebaliknya saudara, saya itu enggak pernah mikir jubah-jubah gitu, enggak. Enggak pernah mikir saya. Yang sibuk siapa? Orang lain. Dikasih tahu Tuhan, bikinkan Yusa jubah. Jadi bukan saya. Ayo, itu anugerah atau itu jatah? Anugerah apa jatah? Apa? Itu jatah. Ngerti saudara? Karena Tuhan yang mau, bukan saya. Sebab jujur saudara, saya itu orangnya dididik dari GKI.
Nggak kenal model kayak gitu-gitu. Suruh pakai dulu, suruh ngangkat tangan gini aja, aduh rasanya saton. Tepuk tangan, aduh susahnya loh. Ini suruh pakai jubah, aduh Tuhan. Ngerti saudara? Tapi Tuhan itu mengatakan, kamu hambaku, nurut. Ngerti saudara? Yang dituntut oleh Tuhan adalah apa? Kerendahan hati dan menyerahkan semua dalam tangan Dia. Maka dari itu engkau siapkan dirimu supaya engkau layak dan tidak kecewa. Sebab susah sekali untuk membuat orang lain, meragukan orang lain. Kita kerap kali suka menghakimi. Kamu kurang iman, kamu kurang doa, kamu kurang baca firman, kamu kurang percaya. Jangan lihat orang lain. Tapi mari kita belajar lihat diri kita. Karena Tuhan selalu berkata apa? Jangan lihat selumbar di tempat orang lain. Di mana balok di dalam matamu sendiri kamu tidak sadar. Ini loh saudara. Di dalam setiap pekerjaan apapun, coba kita belajar cara menanggapi dan sikap hati supaya kita layak di hadapan hadirat Tuhan. Ini pesan Tuhan melalui saya sampaikan, nanti disambung sama Mas Agung untuk menerangkan. Saya ini bersyukur Tuhan kalau panggil saya nggak pernah panggil Petrus, saudara. Jadi tidak pernah keroso apa-apa sebetulnya. Dan bagus itu, kalau manggil Agung jadi Agung terus, saudara, itu masalahnya. Saudara dipanggil Tuhan, apa itu persoalan, saudara? Saya berharap Tuhan panggil Anda dengan panggilan yang ajaib. Lagi kita lihat Yohanes 20. Saya teruskan sedikit, saudara. Beberapa hal Tuhan tunjukkan sesuatu dan saya percaya Tuhan mau kita belajar sesuatu. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, kalau Anda teliti membaca ayat ini, ada hal yang menarik. Ini merupakan Injil Yohanes. Artinya Roh Kudus memakai Yohanes untuk menuliskan akan Injil ini. Nah, perikop yang kita baca ini kalau Anda memperhatikan, Yohanes itu menyebutnya Petrus. Atau paling tidak dia mengatakan ini tentang Simon Petrus. Tetapi Yesus sendiri 3 kali memanggilnya Simon anak Yohanes. Bahasa Inggrisnya Simon bin Jonah atau Simon anak Yunus. Lihat gak perbedaannya? Secara manusianya, secara narasinya mengatakan ini Petrus, ini Simon Petrus. Maka jawab Petrus, nggak pernah dikatakan, maka jawab Simon, anak Yohanes, nggak pernah. Artinya apa yang manusia lihat, dengan apa yang Tuhan lihat, seringkali berbeda. Nah, hari ini kita membaca, Tuhan memanggil akan nama aslinya dari orang ini. Sebab, dulu ketika di Injil Matius, waktu dia bertanya, menurut kamu siapa aku? Maka orang ini mengatakan, engkau adalah Kristus. Engkau adalah yang diurapi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Tapi kemudian Tuhan mengubah namanya dengan berkata, engkau adalah Petrus. Tapi rupanya ketika diubah namanya oleh Tuhan, istilah kita ini saudara ya, tidak kuat songgone. Karena kalau Anda membaca perikop berikutnya, masih di pasal yang sama kalau tidak salah, tapi perikop berikutnya Tuhan mulai ceritakan penderitaan yang akan dia lewati. Simon yang diubah namanya menjadi Petrus berkata, dijauhkanlah Tuhan itu daripadamu. Tidak akan terjadi, tidak boleh terjadi. Dan tiba-tiba Tuhan yang sama, yang pernah memanggilnya Petrus berkata, nyahlah iblis, saudara. Anda bisa ngerti itu, perubahan yang terjadi. Nah, kita kembali ke Yohanes 21. Yohanes selalu menyebutnya Simon Petrus, atau Petrus, atau Petrus, atau Petrus, tapi Yesus menyebutnya Simon bin Yunus. Saya mau sampaikan beberapa poin. Yang pertama, Tuhan mau berkata begini, Simon artinya adalah buluh. Tuhan berkata, aku pernah panggil kamu Petrus, ternyata kamu nyangkal aku 3 kali. Penyangkalanmu menunjukkan kepetrusanmu belum jadi, masih kuat kesimonanmu, masih kuat ketidakkekuatanmu, masih jelas yang lebih kuat adalah engkau seperti buluh. Tapi sengaja Tuhan berkata, engkau Simon anak Yunus, Simon bin Jonah. Dia berkata memang engkau buluh, bukan bulus ya saudara ya. Buluh, tahu buluh? Itu seperti rumput yang panjang itu, yang goyang kalau kena angin. Dia berkata, memang engkau ini buluh, tapi engkau anak orang bernama Yunus. Dan nama Yunus artinya merpati, simbol dari Roh Kudus. Saudara, Tuhan mau berkata begini, aku sedang berbicara dengan orang yang hari ini belum pantas engkau disebut Petrus. Walaupun aku pernah mengubah namamu, karena kenyataannya engkau bukan Petrus, tapi tetap Simon. Engkau tetap buluh. Tapi Tuhan berkata, biarkan engkau memulai sesuatu dengan tahu diri.
asal engkau ada di bawah naungan dan pertolongan Roh Kudus sendiri. Saudara, yang saya tangkap hari ini adalah Tuhan mau berkata, masih banyak di antara kita yang sebetulnya hidupnya belum terlalu kuat dan belum stabil. Kita masih jadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh perasaan kita, oleh apa kata orang, oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kita rasakan. Tapi Tuhan mau berkata, aku tidak menuntut engkau melebihi daripada apa yang engkau mau. Dan Tuhan berkata, biarkan engkau mulai jadi orang yang tahu diri. Selama engkau ada dalam bimbingan Roh Tuhan, satu kali engkau akan jadi luar biasa. Tapi Tuhan mau berkata yang pertama, please, tahu diri. Dan ternyata tahu diri ini susah, saudara. Tahu orang lain lebih gampang. Tahu diri ini susahnya luar biasa. Saya melihat orang yang hidup dalam kebenaran diri sendiri adalah orang yang sebetulnya tidak tahu diri. Orang yang menghakimi dengan gampang orang lain adalah orang yang tidak tahu diri. Orang yang sombong dan membual juga orang yang tidak tahu diri. Dan seringkali hidup kita adalah hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh tidak tahu diri. Tidak pernah mengerti bahwa semua yang kita terima itu pemberian Tuhan, itu anugerah. Bukan karena kekuatan, bukan karena kerja keras kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tapi kita merasa semuanya karena kebisaan kita dan karena kemampuan kita. Makanya Tuhan panggil dia bukan Petrus. Dia berkata, kamu nyangkali aku, kamu nangkep ikan lagi, kamu tidak ngerti bahwa itu aku. Dia berkata, kamu Simon, kamu buluh yang gampang diombang-ambingkan ternyata. Tapi di samping itu, penyebutan namanya yang dia sebutkan dengan jelas, Tuhan mau berkata, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Saudara, saya berdoa, kita jadi orang yang tahu diri. Dan selemah apapun kita, kabar baiknya adalah, karena itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Amen, saudara. Nah, Petrus ini belajar, akhirnya dia belajar untuk tahu diri. Kalau Anda membaca akan teks aslinya, menarik sekali. Pertanyaan pertama Tuhan kepada Simon adalah, apakah engkau agape dengan aku? Saudara, ini orang yang berani istilahnya masuk penjara dengan Tuhan. Ini orang yang sampai memotong daun telinga dari orang lain yang mencoba menangkap Yesus. Ini orang yang berani minimal beberapa langkah dan berhasil jalan di atas air. Hari itu Tuhan mau berkata begini, apakah engkau agape dengan aku? Agape itu artinya kasih ilahi. Kasih yang tidak membutuhkan balasan, kasih yang total, kasih yang hanya Tuhan sebetulnya yang bisa memiliki. Tapi hari itu Simon, si buluh ini, yang sadar akan dirinya, dia tidak berani berkata, yes, agape Tuhan. Nah, itu enggak bertobat, saudara. Hari itu dia berkata, ya Tuhan, aku hanya filio dengan engkau. Aku hanya punya kasih persaudaraan. Aku hanya punya kasih yang timbal balik. Yang engkau tanyakan adalah kasih ilahi. Seperti yang engkau lakukan, mati buat kami. Mengorbankan dirimu buat kami. Dan dia berkata, dia mulai tahu diri. Dan dia berkata, aku sejujurnya tidak punya itu Tuhan. Aku hanya punya kasih persaudaraan. Aku hanya punya kasih yang timbal balik. Aku belum punya kasih dalam pengorbanan seperti yang kau punya. Lalu kemudian Yesus tanya lagi. Hei kamu buluh yang ada Roh Kudus di atasmu itu. Apakah engkau agape dengan aku? Dan kali kedua tetap dia tahu diri, saudara. Dia berkata, Tuhan, engkau tahu, aku filio dengan engkau. Aku itu hanya punya kasih persaudaraan. Aku tidak bisa memberikan agape.
Aku tahu diri kok Tuhan. Aku tidak bisa memberikan agape kepadamu. Saudara, yang ajaib adalah kali ketiga Yesus tanya begini, hai buluh yang ada roh Tuhan di atasmu, apakah engkau filio dengan aku? Dia sedih. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku memang gak bisa. Yang kau minta agape, aku hanya punya filio. Dan kali yang ketiga, Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Tuhan berkata, oke, kamu sungguh sudah tahu diri. Sekarang aku tanya, apakah engkau filio dengan aku? Dan Petrus berkata, aku filio Tuhan. Aku hanya punya ini, kasih persaudaraan. Itulah yang membuat Tuhan berkata, ketika engkau masih muda, engkau pergi mengikat pinggangmu dan berbuat apapun yang kau suka. Tapi kelak engkau tidak. Dia berkata, baiklah Simon, aku akan memulai dari tempat di mana engkau ada pada hari ini. Tapi tidak berarti engkau selamanya di situ. Roh Kudus yang di atasmu akan membuat engkau terus naik dan mencapai apa yang aku tetapkan dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, aku punya destiny. Kalau Anda baca surat Petrus, beberapa kali dia bicara soal agape, menjelang saat matinya, dia ngerti yang namanya agape. Hari itu dia mulai dengan sesuatu yang dia punya. Tapi Tuhan berkata, aku akan mulai jalan bersama dengan engkau di tingkatan yang engkau bisa pada hari ini. Dan dia berkata, Roh Kudus yang di atasmu, hai buluh, dia berkata, akan membuat satu hari engkau sungguh-sungguh naik. Dan engkau akan ngerti yang namanya agape itu. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia tidak tuntut apa yang engkau tidak bisa hari ini. Dia mau ajak engkau jalan. Startnya di tingkatan di mana engkau berdiri pada hari ini. Amen, saudara. Saya ini belajar beberapa hal. Saya masih ingat ketika saya memulai pelayanan, bahkan belum mulai pelayanan. Kami dari background keluarga yang sangat sederhana sekali. Di tahun-tahun itu setiap kali dengar nama pendeta, bayangannya itu yang saya berkali-kali ceritalah. Itu orang yang susah, terpaksa, puasa karena terpaksa, nggak bisa hidup dengan berkecukupan, apalagi berkelimpahan. Tapi satu hari ini bagian dari perjanjian yang pernah Tuhan katakan kepada saya. Ketika saya mengiyakan akan panggilannya, sekian waktu kemudian Tuhan menghampiri saya. Dan dia berkata begini, nak, aku akan jadikan hidupmu sebagai etalaseku. Saya kaget, apa Tuhan maksudnya? Engkau menjadikan aku etalasemu. Dia berkata, coba lihat di mall, lihat di toko. Kalau toko itu jual sesuatu, yang dipajang paling bagus, itu apanya? Etalasenya. Supaya setiap orang yang lewat noleh, dan kepingin masuk, lalu dia masuk. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, nak. Aku jadikan kamu etalaseku. Aku akan dandani hidupmu. Aku akan dandani kamu. Belakangan saya tahu, saudara. Alkitab mengatakan, Yesus berkata loh, lihatlah bunga bakung yang di padang. Salomo dengan segala kemegahannya tidak sama seperti bunga itu yang didandani oleh Tuhan. Bayangin, Tuhan kita ini suka dandani. Kalau Anda lagi penyok dan bonyok dan gawat, dia bukan kenteng magic, saudara. Dia punya sentuhan yang ajaib, saudara. The touch of miracle ada pada dia. Anda disentuh, didandani, saudara. Kalau Anda ngerti orang jual beli mobil, dia beli mobil yang agak sudah seran kemes, ngak, didandani sama dia. 3 bulan kemudian keluar, orang terpesona. Itu cara didandani. Tuhan bisa dandani hidupmu. Siapa yang kepingin ditandani Tuhan, angkat tanganmu. Sudah saya duga, semua orang pasti suka.
Harus itu nikmati. Saya berpikir bahwa itulah yang paling hebat. Pada waktu itu saya berkata, Tuhan, amin. Aku mau Engkau dandani aku. Tapi setelah sekian belas tahun jalan dengan Tuhan, saudara. Sampai akhirnya sekian puluh tahun jalan dengan Tuhan, tiba-tiba saya sadar sesuatu. Bukan dari manusia saya. Roh Kudus yang tiba-tiba mengusik hati saya. Dia berkata begini, nak, kamu masih ingin terus jadi etalase Tuhan. Loh, jadi etalasenya itu enak loh saudara, didandani betul. Mobil yang kita pakai dia sediakan, rumah yang kita diami dia sediakan, semuanya didandani Tuhan. Luar biasa ini. Kalau Anda jalan itu saudara ya, itu sudah duit kok ini. Puluhan juta, cepet yo, bergerak bersama dengan badanmu. Kalau perlu begitu, ini istilah kasarnya. Itu namanya didandani Tuhan. Orang lihat, cuma lihat aja kena lampu sorot begini, bling, 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 bling. Pak itu beling, Pak. Ngece tenan, bukan ya asli ini saudara. Itu orang didandani. Dan Roh Kudus berkata gini, nak, apakah kamu suka terus didandani jadi etalasenya Tuhan begini? Nah, pertanyaan itu selalu dari yang saya kenal, itu bukan itu tujuannya. Roh Tuhan kalau dengan saya, mesti dia mancing dengan pertanyaan, saudara. Nah, pertanyaan itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Saya bilang, Tuhan, maksudmu apa sebetulnya? Ya, apakah engkau masih menikmati jadi etalasenya? Saya berkata, pasti jawabannya harusnya yang benar tidak. Saya bilang, udah hafal saya. Lalu kemudian saya lihat bisa dia senyum dan dia berkata, ya, kamu tahu kalau kamu datang ke toko berlian, ya, nanti kalau nggak percaya pulang cari toko berlian, saudara. Lihat di etalase, bagus-bagus nggak? Bagus kan? Nggak mungkin cincin yang bosok, yang sudah orak karo-karuan, kena kotoran, dibungkus godong, nggak mungkin. Ditata begitu bagus, etalase kok. Etalase, berlian ya, toko berlian ini. Lihat etalase, wah orang lihat tuh, matanya mulai melotot gitu. Anda ke toko jam tangan yang mahal, di depan ada etalasenya. Terus Roh Kudus berkata begini, apakah itu yang paling baik? Apakah itu yang paling mahal? Apakah itu yang paling precious? Saya kaget, enggak. Sebab kalau Anda tanya toko berlian, ini yang paling bagus. Dia bilang, hahaha, enggak. Saya masih punya. Yang mana? Dia tanya, yang harga berapa kau mintanya? Ya 200 juta. Kalau 2 miliar mau saya tunjukin. Kalau Anda ke etalase yang paling mahal, nggak mungkin dipajang di depan. Dia simpen baik-baik. Terus Tuhan berkata begini, kamu sudah capek belum jadi etalase? Ya rotok sumuk si Tuhan, banyak sorotan, itu kan lampu. Dia bilang, senangkan hatiku nak, senangkan hati Bapamu, biar terus dibentuk Tuhan. Tiba-tiba kamu hilang dari etalase, tapi engkau disimpan di lemari besi, rangkep 300. Karena saking mahalnya. Dan itu seperti mutiara yang dicari seorang saudagar. Sampai dia harus jual semua yang dia punya untuk mendapatkan itu. Hari ini saudara, tiba-tiba keinginan untuk bling-bling-bling hilang. Walaupun kalau diberi tetap saya terima saudara sekalian. Nah, tapi kejaran hatinya itu sudah enggak lagi itu. Sudah enggak lagi yang di dunia. Tapi saya nikmati banyak memang. Yang saya berkata Tuhan, jadikan aku sesuatu yang kau simpan dan precious di matamu. Yang saya tiba-tiba keinginan hati itu berkata, aku pengen jadi sesuatu yang tiap malam Tuhan kulihat dengan mata berbinar-binar. Ora tak pajang nak. Aku nikmati hidupmu. Dari bawah, di bawah.
diri. Sejujurnya saya pertama senang banget etalase. Tapi saya tahu it's over. Selesai. Kalau Anda perhatikan sebetulnya, sekian tahun terakhir, saya hampir-hampir tidak pernah cerita berkat pribadi yang Tuhan berikan dalam hidup saya. It's over. Saya berkata, bukan artinya dia berhenti memberkati, tapi terlalu precious dan terlalu mahal dan ngundang perampok kalau dipajang di depan saudara. Dan Tuhan mau Anda jadi mutiara pribadinya, berlian pribadinya, sesuatu yang di mata Tuhan luar biasa. Dan percayalah, kalau itu berharga di mata Tuhan, dia simpan kita dengan baik di tempat yang terbaik. Dia jaga suhunya semuanya, dan dia make sure tidak ada kerusakan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan Bu Iin. Dia punya istilah yang berbeda, yang menurut saya cukup gawat istilahnya, tapi itu betul. Dia berkata begini, selama ini kita berkata, Tuhan, aku ingin menyukakan hatimu. Aku ingin menyenangkan hatimu. Aku ingin membuat engkau berkenan dengan hidupku. Bagus kan saudara? Sesuatu yang membuat Tuhan suka, Tuhan berkenan, Tuhan happy dengan kita. Tapi dia berkata begini, aku temukan satu tingkatan lagi. Dia berkata, selama ini kita kenal, kita ini tawanan roh. Roh Tuhan yang menawan kita. Tapi aku temukan satu tingkatan lagi. Apa itu? Coba buka Kidung Agung pasal yang ke-7. Kidung Agung pasal yang ke-7. Saya baca mulai ayat yang ke-12 lah. Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat 12. Bukan pasal 7 ya, pasal 6 ayat 12. Tak sadar diri aku, ini yang ngomong mempelai laki-laki loh. Ini gambaran Tuhan. Sampai Tuhan tak sadar diri itu artinya gini. Dia sampai enggak ngeh. Karena terjadi dengan sangat cepat. Kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Dia berkata passionnya dia, bahasa Inggrisnya bagus, menjadikan dirinya jadi kereta cepat buat para bangsawannya. Kalau Tuhan suruh Anda pakai jubah, dia mau berkata engkau bangsawanku. Kalau engkau tiru-tiru pakai jubah, minimal engkau beriman jadi bangsawannya Tuhan. Kalau engkau pakai pakaian compang-camping, sebel kalau ketemu. Manusia itu gampang hilang cintanya, saudara. Mengapa engkau senang melihat gadis sulam itu? Seperti melihat tari-tarian perang. Bahasa Inggrisnya ini tarian Mahanaim. Tapi jangan ngomong-ngomong sama orang Mahanaim, saudara. Nanti bangga banget mereka khotbah ini terus, saudara. Pasal 7. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Orang kalau jatuh cinta ya, wong sandalewe kok seneng, saudara. Bayangin, Tuhan itu kalau sudah cinta dengan saudara, sandalmu bukan krok dan krek dan kruk loh saudara, bukan. Tapi langkahmu, kesetiaanmu, ketaatanmu, Tuhan happy. Dia berkata, putri yang berwatak luhur. Luar biasa. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Yang gawat ayat 2, pusarmu. Ini kalau bahasa Jawa ini apa? Udelmu. Ini Alkitab dulu ya, saya nggak tahu. Mbah So tolong dicek di dalam bahasa Jawa. Ini pusar ini apa? Ini, makanya banyak orang berkata Adam itu tidak punya pusar. Loh, enggak dilahirkan dari seorang wanita. Pusar ini kan dulu kan bekas, apa toh?
Ya kan, Anda ngerti kan, usus kan ini kan, dan sebagainya. Sampai pusar aja. Bahasa Jermannya, udel aja diurusi. Seperti cawan yang bulat. Pak, ada yang bodong, nah itu lain lagi. Yang ini Alkitab. Yang tak kekurangan anggur campur. Siapa yang merasa rodok gendut, angkat tangan. Ayo. Banyak orang tuh ya saudara ya, kalau begitu gendut gini, resah. Suntik ini, suntik itu, buang lemak, buang ini. Alkitab berkata begini nih, perutmu timbunan gandum, bayangin. Jadi ini Alkitabiah ini perut saya ini, saudara. Yang rada gering-gering ini, belum timbunan cekung begini. Itu busung lapar, loh ini timbunan gandum. Bayangin, saudara. Berpagar bunga-bunga bakung. Apa itu? Yo lipetannya itu. Bunga-bunga bakung. Loh, Tuhan itu ya orang, saudara, kalau orang sudah jatuh cinta, kan orang berkata, jika cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Loh, kita ini ngomong next step loh, next level ya. Terus jangan berkata, mau kok apa? Udah. Hati-hati saudara ini. Ingat ini firman. Oke, teruskan lagi. Seperti dua anak rusa, buah dadamu seperti anak kembar kijang, lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Heshibon. Dekat pintu gerbang Batrabim, hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Oh, leher irung semua. Saking Tuhan itu seneng. Jam berapa ini ya? Ngerti Pak? Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Tapi yang luar biasa, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Yang tertawan kitanya atau rajanya? Rajanya. Ada orang-orang yang bukan hanya sekedar ya membuat Tuhan senang, tapi sampai hatinya tertawan. Bahasa Jawanya enak, kepencut saudara. Nah, itu loh yang Tuhan mau. Dia berkata, Simon, engkau buluh, tapi di atasmu ada Roh Kudus. Please, tahu diri. Dan ketika dia tahu diri, Tuhan berkata, aku akan turun di levelmu, tapi tidak selamanya engkau di situ. Aku akan buat engkau naik. Engkau tahu diri, engkau tidak punya agape, engkau hanya punya filio. Tuhan berkata, aku akan bawa engkau naik. Dan engkau akan dapat apa yang artinya kasih agape. Saudara, pesan Tuhan hari ini mau berkata, tahu dirilah. Mengerti keadaan kita. Tapi hiduplah bergantung kepada Rohnya. Saudara akan dibawa. Dari orang yang hanya punya filio, Anda tiba-tiba akan mengerti agape. Dari orang yang maunya sendiri, jadi orang yang ikut maunya Roh Tuhan. Setelah saya dari cuman etalase,
jadi berlian yang disimpan di belakang. Dari orang yang hanya berkata asal Tuhan senang dengan hidupku, jadi orang yang memikat hatinya Tuhan. Saya berdoa demi kasih Tuhan, semua kita akan naik ke next level, mencapai apa yang Tuhan mau. Saudara, Selasa sore jam 4, kita akan mulai dengan pesta raja-raja. Mari jadikan sebagai next level. Yang diundang pada waktu raja mengadakan pesta, semua berdalih dengan semua alasan mereka. Tapi Tuhan berkata, tuannya berkata, bawa kemari orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Itu artinya Tuhan berkata, di dalam pesta itulah destiny, nasibmu, masa depanmu diubah Tuhan. Mari ingini supaya roh Tuhan bawa Anda naik ke tempat yang Tuhan inginkan. Amen, saudara. Mari berdiri bersama-sama. Lekatkan hatiku, biar kita melekat. Dan itu merupakan kerinduan hati kita yang paling dalam.